gitu. Nah kalau ini enggak. Iya. Dan klaimnya juga 24 jam ya, 24 kali 2 48 jam. Iya, 48 jam. Dan ini nggak bikin ketiak jadi iritasi yang gatal atau kemerah. Benar-benar bagus banget. Kita sangat-sangat menganjurkan untuk orang-orang yang gercep ya, anti ribet. Nah ini tinggal aku semprot aja, jadi nggak perlu dirolot, tidak sokok-sokok ketek lagi. Kak Inara kenapa ini Karena kita sangat-sangat concern sama bau badan rakyat Indonesia. Iya benar. Kita kalau lagi ketemu sama orang gitu kan, atau misalnya lagi papasan sama orang, kalau kita ngerasa kayak oh bau banget ya, itu kan langsung berubah mood kita dalam satu hari itu ya. Makanya aku di sini concern banget. Makanya kita memutuskan untuk menciptakan produk deodoran spray ini supaya memudahkan orang untuk memakai deodoran supaya badannya wangi seharian gitu ya, jadi nggak perlu masuk dulu ke ketek gosok-gosok, ini kan tinggal semprot gitu, satset banget. Kaina ada terpikiran untuk bisnis lain, mungkin nggak membuka bisnis lain kuliner atau apa gitu Kak? Insya Allah, kalau kuliner aku udah buka, namanya Kalinara, dan tanggal pokoknya minggu-minggu ini aku akan buka booth di Bandung untuk kulineranya sendiri, kuliner aku. Dan kalau untuk fashion ini inararusti.com, memang karena di sini lagi ada ngadain event bazar, makanya aku ikutan gitu. Dan kita memang udah ikut beberapa event bazar juga di titik lainnya juga. Kak, memang lagi getol sendiri untuk bisnis sendiri atau seperti apa sih? Memang aku dari dulu pengen punya usaha sendiri, cuman ya baru bisa terrealisasi ya sekarang, karena kan baru bisa ketemu lagi sama kolega-kolega aku yang sudah lama gitu. Kak, gimana tips jadi wanita yang multi talenta ini bisa A, B, C, D, E segala macam? Di balik perempuan kuat nggak ada pilihan. Iya juga ya. Iya, lu juga Demi hidup ya kan? Iya, bukan lagi. Nggak ada pilihan. Jadi apa ya? Ya apa aja lah aku kerjain, apa yang sekiranya aku bisa kerjain aku kerjain selama tidak bertentangan dengan adat dan agama, selama itu halal dan thayyib, kenapa enggak? Dan alhamdulillah Allah juga kasih aku anugerah ya, bisa berpikir, bisa bekerja, punya tubuh yang sehat, ya dipergunakan sebaik mungkin. Kak, membagi waktunya sendiri nih Kak sama anak-anak seperti apa nih Kak? Ini kesal saksi bukan Kaina sendiri. Hati-hati Robo. Caranya ya itulah sebabnya kenapa aku sangat-sangat idealis dan pemilih banget dalam memilih teamwork, entah itu di bisnis aku ataupun di manajemen dalam rumah, karena kita nggak pernah tahu kondisi hidup kita, apakah kita akan selalu bisa menjaga anak-anak 1x24 jam atau kita memang Allah takdirkan untuk harus mencari nafkah seperti ini gitu. Jadi ketika kita memang harus mau nggak mau meninggalkan anak-anak mencari nafkah, ya sistemnya sudah terbentuk gitu. Karena dari awal kita sudah sangat-sangat seleksi mungkin ya, kita sangat-sangat selektif gitu, jadi nggak ada lagi yang harus dikhawatirkan, insya Allah. Kak, tapi anak-anak sendiri yang komplain gitu nggak sih Kak kalau misalnya usaha ketemu sama mamanya sendiri nih Kak? Enggak sih, alhamdulillah, karena karena mereka itu kegiatan sehari-harinya udah ada di rumah, sekolah ataupun itu kursus ataupun itu ngaji kayak gitu, atau itu ngaji, jadi ya mereka selama masa mereka masih sekolah dan kursus itu, mereka sama sekali nggak merasa kehilangan ataupun kekurangan waktu dari diri aku gitu, karena ya sudah disibukkan dengan kegiatan yang positif gitu sih. Jadi mereka killing time-nya itu benar-benar aku isi dengan kegiatan yang positif. Apa lagi? Aku nanya di sini dah. Saya update dikit. Update dong teh dikit. Update apa ya? Yang lagi rame kemarin pemberitaan itu. Itu kan bukan siapa. Iya. By the way, pecah berarti membeli ya. Saya
Artinya dibeli semua. Gimana nih Kak tanggapannya? Bagaimana tanggapannya Kak Inara? Ya apa ya? Bingung mau komen apa. Mungkin Kak Inara Tapi sendiri sempat ada kaget sempat Kak Inara lupa. ketika tahu kabar beliau akhirnya diamankan. Kaget. Kaget gak atau sempat jenguk gitu? Enggak sih. Apa? Ini ya mau komentar apa? Karena kan ya itulah sebabnya kenapa aku kemarin memutuskan untuk speak up di podcast orang, terutama podcast Dr. Richard dan teman-teman public figur lainnya, ya supaya ketika ada hal seperti ini terjadi, ya aku nggak perlu lagi menjelaskan sih. Kaina, tapi Kaina tahu nggak sih bahwa emang dia sebelumnya itu memakai gitu? Apa gimana? Apa baru tahu dari pemberitaan itu? Gimana ya? Sebenarnya pertanyaannya ini jawabannya udah ada di dalam podcast semua. Di sini belum. Udah pernah aku spill juga tipis-tipis, tapi kan nggak berani ya aku ngomong belak-belakan karena kan bukan wewenang aku untuk bisa mengungkap suatu kasus ya. Kalau nggak ada alat bukti yang sah. Tapi valid. anak-anak sempat menanyakan nggak sih Kak? Dari anak-anak sempat menanyakan atau tahu nggak sih Pemberitaan kondisi? tersebut. Sama sekali anak-anak alhamdulillah steril dari sosial media karena Along sama Ali nggak pernah kasih gadget juga, maksudnya nggak benar-benar nggak pernah mengakses sosial media, dan sekolahnya juga international school, jadi nggak ada orang tua murid yang bergosip ya ngegibah di sekolah ya, karena isinya anak-anak dari Korea, dari UK, beda berita gibahannya mungkin ya. Terus juga untuk Starla sendiri dia homeschooling dari awal, dari zaman masih pandemi sampai hari ini, jadi benar-benar anak ketiganya alhamdulillah steril dari sosial media. Cuman memang aku dapat nasihat dari salah satu ustadz, aku nggak bisa sebut namanya, bahwa memang suatu saat cepat atau lambat memang aku harus cerita ke anak, terutama Starla, tentang kondisi dedinya. Karena biar gimana pun mereka sebagai anak-anak banyak untuk mengetahui kekurangan ayahnya. Karena karena ayahnya, bahkan aku sendiri, kita ini manusia, kita pasti punya sisi kelemahan, pasti ada celahnya, dan supaya nggak menimbulkan nama mental terusnya jadi kayak anti hero gitu loh, jadi kayak sosok orang tua yang tadinya dia merupakan sosok yang hero, sosok pahlawan di mata anaknya, tiba-tiba kemudian pada suatu hari anaknya tahu bahwa orang tuanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kemudian mereka kecewa dan mengambil pelariannya di hal-hal yang negatif. Jadi kita menghindari hal itu sedari dini dengan cara mencoba untuk menjelaskan sehalus mungkin, sedetail tapi sehalus mungkin ke anak-anak tentang kondisi dirinya. Siapkah dari Kak Inara untuk mengatakan itu ke anak-anak Kak? Bismillah ya, siap nggak siap sih insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menjelaskan ke Starla. Tapi dari Mari Virgon sendiri kan ada harapan untuk ujuk kayak gimana Kak? Harapan apa ya? harapan ujuk kembali sama waktu di kemarin di stasiun. Dari calon mertua juga, calon mertua bekas mertua juga bilang katanya pengen balik lagi ke Kak Inara, gimana nih tanggapannya? Jauh nggak sih? Baru kemarin. Di Bekasi. Enggak, maksudnya statement dia kan bisa aja. maksudnya soal rujuk Kak. Soal rujuk Kak. Statement dari mantan mertua pengen balik lagi dengan Kak Inara, gimana nih tanggapannya? Balik kemana? Balik ke Ujuk. Dengan tetangga lagi. Balik lagi. Kak Inara nggak tergantikan. Gitu, Balik gimana? kanan gerak. Berarti udah tutup itu ya Kak Inara ya. Gimana dong? Ya gimana dong baiknya? Coba aku tanya kalian gimana baiknya. kan Kata hati Kak Inara Setuju gimana? nggak? Setuju nggak? Setuju aja. Setuju ya kalau sama Mbak. Yang benar. Yang Ada berita lagi. Kak ini kan setelah berkumpul di semakin Kak Inara kerja keras nih untuk anak-anak. Berarti pindah topik kan jadinya. Ya alhamdulillah sih, biarpun dedinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada
bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak, walaupun memang nggak seperti biasanya gitu, nominalnya, cuma aku berusaha untuk mengerti lah kondisi dia. Tapi Nara udah jenguk belum sih? Ada rencana mungkin? Ya itu makanya aku bilang aku lagi cari waktu dan cari momentum gimana caranya untuk bisa menyampaikan ini ke Stella juga, karena rencananya mau jenguk supaya sama-sama. Kak, ini kan jawaban tadi kakak kayak masih ragu ya kak, apakah memang masih ada peluang untuk rujuk lagi atau seperti apa nih kak? Dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Gimana ya, kalau dari aku sih enggak.